Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review speaker 2.1 dari Altec Lansing, yaitu Altec Lansing VS4621 atau yang biasa disebut dengan Octane 7. Oke, jadi langsung saja kita mulai reviewnya. Speaker ini saya beli tahun 2016, jadi sudah sekitar 5 tahun saya menggunakan speaker ini. Jadi mari kita lihat seperti apa setelah pemakaian selama 5 tahun. Ini satelitnya. Satelitnya itu ini sudah masuk ke dalam nih, tengah-tengahnya biasa dimainkan sama anak saya. Jadi seperti ini. Ini masih bagus. Tidak ada masalah, masih berfungsi dengan baik. Kalau untuk satelitnya ini, kalau kalian mendengarkan vokal atau suara treble, ini cocok banget. Jadi kalau kalian suka menonton film atau bermain game, ini cocok banget nih suaranya. Jadi antara R dan L-nya itu seimbang banget. Suaranya jernih, kemudian vokalnya juga dapat. Kemudian ini yang R-nya ya, R-nya itu masih bagus. Untuk yang L-nya sama, ini juga sudah masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam, dimainkan sama anak saya. Bagian belakangnya juga masih bagus. Nah, di sini di bagian belakangnya itu ada kodenya ini. VS4621. Ini untuk yang bagian kiri. Kalau yang ini juga sama nih, ada kodenya VS4621. Ini untuk yang bagian kanannya. Kemudian untuk subwoofernya, ini menggunakan driver 6,5 inci. Ini sudah saya ganti dengan merek Audac. Kenapa saya ganti dengan merek Audac? Ya karena waktu itu ketika saya sekitar 2 tahunan itu menggunakan speaker ini, saya merasa kalau bassnya itu terlalu jember gitu kalau kita sudah memainkan volumenya di atas setengah. Jadi kemudian saya browsing, akhirnya saya coba ganti dengan merek Audac ini. Hasilnya lumayan, untuk bassnya itu jadi bulat. Jadi saya ganti dengan Audac. Ini dengan Audac 6,5 inci juga ini. Saya saya pilih itu karena waktu itu magnetnya besar, kemudian wattnya itu juga 150 atau 200, saya lupa nih, lebih besar daripada speaker bawaannya. Cuman ini ada minusnya. Di sini di bagian sini itu bassnya itu, nah ini kelihatan itu dia ada cacat dari pas saya beli nih. Jadi nggak tahu nih, ke tokonya ini nggak ngecek atau gimana, saya dapat barang itu di sini cacat. Jadi karetnya itu sudah pecah nih, karetnya sudah pecah. Nah, waktu saya gunakan sama nih, ketika volumenya setengah, dia bagus, suaranya kuat, bagus, bassnya juga bulat. Cuman ada cumanya lagi nih, tapi kalian itu harus memutar kontrol bassnya ini pada posisi paling bawah. Dia meskipun kontrol bassnya di paling bawah, tapi bassnya itu tetap bagus, tetap dapat gitu. Dengan catatan kalian harus setting equalizer yang ada di komputer kalian. Ini pasti hasilnya akan bagus. Itu tips dari saya. Dalamnya itu di dalam sini saya juga sudah modif. Jadi di dalam speaker ini, nggak kelihatan ya. Jadi di dalam sini itu sudah saya masukkan gabus. Sudah saya masukkan gabus. Tadinya ini nggak ada gabusnya. Jadi saya masukkan gabus itu biar suaranya itu lebih bagus, bassnya lebih bulat lah, lebih enak. Oh iya, sekedar info, jadi speaker ini itu made in China. Sebelumnya itu Altec Lansing
bikinan itu made in Amerika, itu suaranya itu bagus banget. Saya pernah waktu itu mencoba speaker Altec Lansing dengan yang VS 4121 ya waktu itu, kakaknya ini. Jadi sebelum dia waktu itu bareng sih ya, 4121 itu bentuknya itu kan satelitnya itu bulat terus begini kan ya. Nah gitu. Itu suara bassnya itu mantep banget itu. Terus woofernya itu juga nggak persegi panjang gini, dia tinggi tapi belakangnya mungkin hanya setengahnya ini, panjangnya nggak sepanjang ini. Kita lihat Pak bagian belakangnya. Untuk bagian belakang woofernya ini, subwoofernya ada pertama itu input untuk aux-nya. Ini input dari komputer ya, bisa dari komputer, bisa dari handphone atau yang lainnya. Kemudian di sini ada input untuk controllernya. Ini masuk ke dalam sini. Ini colokannya seperti ini. Nah, ini nanti ini input ini, colokan ini masuk ke sini. Masuk ke sini, kemudian untuk input yang ini untuk input speaker yang left ya, yang sebelah kiri itu ke sini, ini ke sebelah sini. Ini ada garisnya ya, jadi ada tandanya, ini masuk ke sebelah sini. Kemudian yang ini untuk aux-nya dari komputer, input dari komputer yang belakang. Terus ada tombol on off ya, ada tombol powernya ini. Hanya itu saja sih di belakangnya, nggak ada apa-apa, nggak ada lagi. Untuk di bagian bawah juga tidak ada apa-apa, hanya QR code-nya. Ini bagian bawahnya seperti ini. Bagian depannya hanya ada tulisan Altec Lansing. Nah, ini untuk sebelah kirinya itu ada tulisannya nih. Jadi ini tulisannya Fenda gitu ya. Fenda made in China. Nggak tahu nih Fenda ini apa. Oke, mungkin kita bisa langsung tes aja ya. Kita coba untuk suara speakernya. Oh iya, sebelum kita tes suaranya, saya ada sedikit saran buat kalian. Sarannya itu ini kabel aux-nya ini, kabel input yang buat kalian colok ke handphone atau yang lainnya itu bawaannya itu kurang bagus. Jadi sebaiknya kalian beli yang bagus nih, yang lebih bagus. Karena kenapa? Kadang-kadang itu speaker ini kalau menggunakan kabel ini suaranya suka hilang-hilang. Kadang suara yang speaker satelit sebelah kiri itu suka hilang suaranya. Jadi kita harus menggerak-gerakkan biar suaranya itu muncul lagi gitu. Oke, kita coba ya. Saya colok ke handphone nih. Oke, kita on kan. Ini sudah nyala ya. Ini suaranya. Kita kecilkan dulu semuanya. Oke, kita langsung saja kita coba suaranya bagaimana. Sebelum kita nyoba, saran saya untuk kabel yang ini, kabel aux 3,5 mm nya kalian ganti dengan
yang lebih bagus, karena jika pakai bawaan yang seperti ini masih bawaannya, itu suaranya kadang suka hilang-hilang. Jadi untuk mendapatkan suara yang lebih stabil, saya sarankan kalian mengganti kabel aux 3,5 mm, 3,5 mm nya ini. Oke, kita langsung coba saja ya. Kita colokkan dulu. Ini untuk yang kontrolernya, di sini ada tandanya, tinggal masukkan saja. Kemudian inputnya. Ini saya coba menggunakan handphone ya. Saya cari dulu untuk lagu yang no copyright dulu. Oke, kita coba, kita nyalakan dulu speakernya. Saya pindah dulu ke bagian sini. Nih ya, ini udah nyala ya, ini tandanya sudah on. Kita putar ke kiri dulu semuanya, volume, treble, dan bassnya. Ini saya pakai lagu yang no copyright dulu. Kita nyalakan. Oke, saya putar volumenya. Ini volumenya setengah, bassnya off, treble-nya off. Volume di handphone saya setengah ya. Ini suaranya seperti ini. Akan saya tambahkan untuk treble-nya. Nah, ini treble-nya ini setengah. Saya tambahkan bassnya. Ini bassnya juga setengah. Volume setengah, treble setengah, kemudian bassnya setengah. Suaranya seperti ini. Kita tambahkan volumenya. Ini volumenya sudah full. Kemudian kita tambahkan treble-nya sampai full juga. Ini udah volume full, treble full. Kita tambahkan sekarang bassnya. Suaranya kalau kalian dengan volume full, treble full, kemudian bassnya full seperti ini. Jadi masih lumayan lah untuk speaker yang sudah berusia 5 tahun. Suaranya sudah mantap, masih bagus. Kita bisa coba sekali lagi. Ini hanya kekurangan sih karena karetnya sudah robek ya. Ini bassnya, woofernya juga geraknya masih sedikit nih. Kita tambahkan volume di handphonenya ya. Atau 80%. Ini udah mulai bergerak nih woofernya.
Jadi sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan tulis pada kolom komen di bawah, atau ada saran silakan tulis. Terima kasih sudah menonton. Salam.